Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fasya, MPN terakhir 0170233. Saya ingin mempresentasikan mengenai kualitas dan kelas telur. Yang pertama adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan adalah yang pertama mengetahui ciri-ciri kualitas telur, yang kedua mengetahui kelas telur berdasarkan ciri-ciri tersebut, mampu menentukan kualitas dan grade telur, dan landasan teori. Landasan kualitas telur ditentukan oleh kualitas bagian dalam telur dan bagian luar telur. Kualitas dalam diantaranya adalah HU atau high unit, kekentalan putih, dan kekuningan dan kuning telur. Ada tidaknya noda pada putih atau kuning telur, dan kualitas luar yaitu antaranya keutuhan, kebersihan, hingga bentuk telur. Yang selanjutnya adalah kualitas telur merupakan klasifikasi karakteristik telur yang dapat mempengaruhi penilaian konsumen, atau dengan kata lain adalah sekumpulan ciri-ciri produk atau telur yang ada hubungannya dengan daya guna dan mempengaruhi terhadap penerimaan konsumen. Sedangkan grade atau kelas adalah pengelolaan atau penggolongan dan pengelompokan suatu produk telur yang mempunyai ciri-ciri yang khas dan serupa ke dalam tingkatan tertentu. Alat dan bahan praktikum kali ini adalah yang pertama kaca, baki plastik, pisau, ember, hidrometer, egg yolk, color pen, official air cell gauge, dan selanjutnya adalah jangka sorong dan kantong plastik. Bahan yang digunakan pada praktikum adalah telur ayam dan garam dan tentunya air. Prosedur kerja. Yang pertama adalah uji spesifik gravity. Yang pertama, membuat larutan. Yang langkahnya adalah isi ember dengan air sepice 3/4-nya, masukkan garam sesuai kebutuhan, dan selanjutnya adalah ukur berat jenis dengan hidrometer sesuai dengan ukuran pada setiap ember, yaitu 1,075, 1,080, 1,085, dan selanjutnya. Yang terakhir adalah tandai ember sesuai dengan nilai SG-nya. Selanjutnya adalah pengujian pada telur. Yang pertama, beri tanda atau nomor pada setiap telur yang akan diujikan. Yang kedua, masukkan masing-masing telur pada keranjang. Yang ketiga, masukkan keranjang ke dalam larutan yang telah dibuat. Dan artinya adalah dari yang terendam berurut sampai tertinggi konsistensinya. Sambil memperhatikan posisi telur dalam air, tenggelam, layang, dan atau mengambang. Itu kan bisa ini ya, bisa ini. Beda-beda sesuai dengan kondisi telur. Dan yang terakhir adalah catat nomor telur pada tabel sesuai dengan pengamatan. Telur yang mengambang pada larutan yang mana gitu, yang mengambang, telur yang high atau yang jelek yang mana. Pengamatan telur yang pertama adalah terlihat dari berat telur. Pengamatan berat telur adalah prosedurnya yang pertama timbang telur dengan timbangan satuan atau gram. Yang kedua adalah langkahnya konversikan berat dalam gram kepada ons atau dozen dengan cara L bagi P kali 100, itu jadi berapa ons gitu. BT itu adalah berat telur. Dan yang pengamatan kedua adalah bentuk telur atau shape index. Yang pertama dengan menggunakan jangka sorong, ukur panjang dan lebar telur. Tentukan 2 digit belakang koma, yaitulah hitung-hitungannya. Nomor 3, tekstur telur ya. Dari prosedurnya tuh yang pertama adalah seluruh permukaan telur itu diraba ya. Kemudian tentukan areal kasar atau pengampuran yang tidak merata. Yang kelihatan kan yang thin spot atau titik-titik, bintik-bintik, dan keriput. Yang kedua adalah sesuaikan dengan standar penilaian dengan tekstur telur tersebut. Pengamatan yang keempat adalah keutuhan telur dengan menggunakan metode Candler. Yang pertama adalah prosedurnya tempatkan telur di atas lubang candler. 2. Nyalakan candler. Yang ketiga, amati kerabang telur dengan cara memutar telur di atas lubang cahaya candler. Nah, jadi kelihatan tuh ada retak atau enggaknya, atau enggak gimana telurnya kondisinya. Yang terakhir itu ya biasa penilaian dengan standar penilaian. Yang pengamatan kelima adalah kebersihan telur ya. Yang pertama adalah amati permukaan telur itu, amati apakah ada noda atau ada kotoran yang lain atau darah atau tidak.
Yang selanjutnya adalah sesuaikan dengan standar penilaian, itu biasa. Yang ke prosedur keenam adalah pengamatan keenam adalah rongga udara telur. Jadi dilihat nih kedalaman rongga telurnya dengan menggunakan metode Candler. Yang pertama adalah prosedurnya gini, tempatkan bagian runcing di atas lubang Candler. 2. Nyalakan Candler. Yang 3. Pada bagian tumpul akan terlihat ruang rongga udara. Yang keempat adalah ukur dengan menggunakan official air cell gauge dengan cara menempelkan alat tersebut pada bagian yang rongga udaranya tadi. Jadi yang ada rongga udaranya itu ditempelkan kepada alat itu. Dan sesuaikan dengan standar penilaian. Setelah itu catat hasil pengamatan pada tabel yang setelah disediakan. Yang selanjutnya adalah pergeseran rongga udara. Pada saat ditelurkan, rongga udara berada di pusat ujung tumpul. Yang pertama adalah apabila ada pergeseran, ukur berapa sentimeter pergeserannya itu dengan mengukur pergeseran antara titik pusat hingga rongga udara. Yang kedua adalah amati pula apakah rongga udaranya masih utuh atau sudah pecah. Yang ketiga adalah sesuaikan standar penilaian dan catat. Yang ketujuh adalah pengamatan bayangan yolk atau kuning telur dengan menggunakan metode Candler. Yang pertama adalah tempatkan telur di atas lubang Candler, nyalakan Candler, amati apakah yolk kelihatan atau tidak, gimana kondisinya. Yang keempat adalah sesuaikan dengan standar penilaian dan catat, yaitu setelah hasilnya ya. Terus adalah pengamatan kualitas telur setelah dipecahkan menggunakan Hawk unit dengan yang prosedurnya tuh adalah pecahkan telur di atas permukaan kaca yang rata, terus gunakan jangka sorong untuk mengukur tinggi putih telur dengan cara menusukkan alat tersebut ke dalam putih telur dekat yolk, tetapi tidak dekat kalaza. Yang kedua adalah dilakukan 2 kali sehingga mendapatkan 2 tinggi putih telur, kemudian dirata-ratakan. Baca skalanya dan catat adalah hasilnya. Yang kesembilan adalah pengamatan kondisi albumen. Yang pertama adalah nah ini tuh bersambungan dengan pengamatan 8. Kalau pengamatan 8 sudah dilakukan adalah amati kondisi albumen apakah ada noda atau kotor atau tidak. Yang kedua adalah langkah selanjutnya sesuaikan dengan standar penilaian dan catat. Nomor 10 adalah pengamatan kebersihan bentuk dan besar yolk. Yang pertama adalah pisahkan bagian kuning telur dari albumen putih telur. Amati bentuk apa ada perubahan atau tidak. Terus yang ketiga itu amati juga apakah ada noda, kotoran atau enggak, atau ada darah. Yang keempat adalah sesuaikan dengan standar penilaian. Dan yang terakhir adalah catat hasil penilaian di tabel. Terima kasih, sekian.